Bapak dan Ibu, khususnya para pria di usia senja, ada satu kegelisahan yang sering hadir diam-diam di hati. Di usia yang tidak lagi muda, ketika tenaga mulai terbatas dan dunia terasa berubah, muncul pertanyaan yang jarang diucapkan. Apakah saya masih berarti bagi pasangan saya? Apakah kehadiran saya masih diinginkan? Atau saya hanya dinilai dari apa yang bisa saya berikan secara materi? Pertanyaan ini wajar, dan banyak pria usia senja memendamnya sendirian. Seiring bertambahnya usia, peran pria memang mengalami perubahan besar. Dulu mungkin kita dikenal sebagai pencari nafkah utama, pengambil keputusan, atau sosok yang kuat secara fisik. Namun di usia senja, ketika penghasilan tidak lagi sebesar dulu dan tubuh tidak lagi sekuat sebelumnya, muncul rasa khawatir kehilangan nilai di mata wanita. Padahal secara psikologis, kebutuhan emosional wanita justru semakin dalam, bukan semakin materialistis. Yang berubah bukan cintanya, tetapi cara mencintai. Ada kisah Pak Hasan usia 67 tahun yang pernah berkata lirih, "Saya merasa tidak berguna lagi sejak pensiun." Ia mengira istrinya kecewa karena ia tak lagi bisa memberi banyak. Padahal yang dirasakan istrinya justru sebaliknya. Ia hanya ingin ditemani berbincang, didengarkan ceritanya, dan merasa dihargai. Pak Hasan baru menyadari, selama ini ia sibuk memikirkan uang, sementara istrinya hanya merindukan kehadiran hatinya. Bapak dan Ibu dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, hingga yang menyimak dari luar negeri, sebelum kita lanjut lebih jauh, izinkan saya menyapa Anda. Silakan di dalam hati atau di kolom komentar, sebutkan Anda berasal dari mana. Karena kisah ini bukan milik satu daerah saja. Ini adalah cerita banyak pria dan wanita di usia senja yang sedang belajar memahami makna kebersamaan yang sesungguhnya. Jika hal ini terus disalahpahami, dampaknya bisa panjang. Pria bisa merasa rendah diri, mudah tersinggung, dan menarik diri. Sementara wanita bisa merasa kesepian meski hidup serumah. Hubungan menjadi dingin bukan karena kurangnya harta, tetapi karena kurangnya kehadiran emosional. Banyak rumah tangga di usia senja yang sunyi bukan karena kemiskinan, melainkan karena hati yang tidak saling tersentuh. Di usia senja, kebijaksanaan justru lahir dari kesadaran sederhana. Cinta tidak selalu berbentuk pemberian, tetapi kehadiran. Wanita tidak selalu ingin diberi sesuatu, tetapi ingin ditemani, didengarkan, dan diperlakukan dengan hormat. Dan bagi pria, inilah saatnya memahami bahwa nilai diri tidak diukur dari isi dompet, melainkan dari ketenangan yang bisa ia hadirkan di samping wanita yang ia cintai. Bapak dan Ibu, di usia senja seringkali kita keliru menebak apa yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh seorang wanita. Banyak pria masih berpikir bahwa cinta harus dibuktikan dengan uang, hadiah, atau kemampuan materi. Padahal, seiring bertambahnya usia, kebutuhan wanita justru bergeser ke hal yang lebih dalam dan lebih sunyi. Mereka tidak lagi mengejar kemewahan, tetapi mencari rasa aman, ketenangan, dan kepastian bahwa dirinya masih dicintai sepenuh hati. Secara psikologis, wanita di usia senja lebih membutuhkan keterhubungan emosional dibandingkan pemenuhan materi. Setelah melewati fase membesarkan anak, menghadapi naik turun rumah tangga, dan menerima perubahan fisik, yang paling mereka rindukan adalah kehadiran yang tulus. Didengarkan tanpa dihakimi, ditemani tanpa merasa terbebani, dan dihargai tanpa harus meminta. Inilah bentuk cinta yang matang, yang sering luput disadari oleh para pria. Ada kisah Ibu Sari, usia 65 tahun, yang pernah berkata dengan mata berkaca-kaca, "Saya tidak butuh dibelikan apa-apa, Pak. Saya hanya ingin dia duduk di samping saya, mendengarkan cerita saya." Suaminya adalah pria baik dan pekerja keras, tetapi terlalu fokus pada rasa tanggung jawab materi. Ia lupa bahwa di usia senja istrinya hanya ingin ditemani melewati hari dengan perasaan tenang dan diterima. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, dampaknya pelan tapi dalam. Wanita bisa merasa tidak lagi diperhatikan, meski hidup berkecukupan. Mereka menjadi lebih diam, lebih sensitif, dan menyimpan kesepian dalam senyuman. Sementara pria merasa sudah melakukan kewajiban, tetapi tidak mengerti mengapa hubungan terasa menjauh. Jarak ini bukan karena kurang cinta, melainkan karena cinta diekspresikan dengan bahasa yang berbeda. Sudut pandang bijak yang perlu dipegang oleh pria di usia senja adalah ini. Kehadiran lebih berharga daripada pemberian. Duduk bersama, menanyakan perasaan, mengingat hal kecil yang disukai pasangan, dan menunjukkan perhatian sederhana justru meninggalkan kesan mendalam. Di usia ini, wanita tidak lagi mencari pasangan yang hebat di luar rumah, tetapi sosok yang menenangkan di dalam rumah.
Singkatnya, yang paling diinginkan wanita bukanlah uang atau materi, melainkan rasa dihargai dan ditemani dengan tulus. Jika Bapak merasa pembahasan ini relevan dengan kehidupan Anda, silakan luangkan waktu sejenak untuk merenung atau berbagi di kolom komentar. Dan jika channel ini terasa menemani perjalanan usia senja Anda, mengikuti dan mendukungnya adalah cara sederhana agar semakin banyak keluarga belajar menua dengan damai dan saling memahami. Bapak dan Ibu, ada satu hal sederhana yang sering dianggap remeh oleh para pria di usia senja, padahal justru inilah yang paling dirindukan oleh seorang wanita. Komunikasi yang hangat. Bukan komunikasi panjang penuh nasihat, bukan pula obrolan serius tentang masalah besar, melainkan percakapan kecil yang membuat hati merasa ditemani. Di usia ini, kata-kata sederhana bisa menjadi jembatan kedekatan yang sangat berarti. Secara psikologis, wanita memproses rasa cinta melalui perhatian verbal dan emosional. Ketika seorang pria bertanya dengan tulus, "Hari ini bagaimana perasaanmu?" atau "Apa yang membuatmu lelah hari ini?" Itu memberi sinyal bahwa ia masih peduli dan hadir sepenuhnya. Di usia senja, komunikasi bukan lagi soal mencari solusi, tetapi tentang memberi ruang untuk didengar dan dimengerti tanpa harus diperbaiki. Ada kisah Pak Darman, 70 tahun, yang mengaku jarang berbicara dengan istrinya selain soal kebutuhan rumah. Ia merasa cukup dengan berada di rumah yang sama. Namun istrinya sering merasa kesepian. Suatu hari, Pak Darman mulai membiasakan diri duduk di sore hari, menanyakan hal-hal kecil, dan mendengarkan tanpa menyela. Istrinya berkata pelan, "Sekarang saya merasa punya teman lagi." Dari situ Pak Darman paham bahwa diam yang terlalu lama bisa terasa seperti jarak. Jika komunikasi hangat ini hilang, dampaknya bisa panjang. Wanita menjadi lebih banyak menyimpan perasaan, merasa tidak dianggap penting, dan perlahan menutup diri. Pria pun merasa istrinya berubah, lebih sensitif, atau lebih pendiam, tanpa menyadari bahwa perubahan itu lahir dari kurangnya ruang bicara. Hubungan menjadi datar, bukan karena cinta habis, tetapi karena kata-kata tidak lagi mengalir. Sudut pandang bijak yang perlu dipahami adalah bahwa komunikasi di usia senja tidak menuntut kepintaran berbicara, tetapi kesediaan mendengar. Tidak perlu jawaban sempurna, cukup kehadiran yang tulus. Ketika seorang pria mau meluangkan waktu untuk mendengar tanpa menghakimi, wanita merasa dihargai sebagai pribadi, bukan sekadar pasangan hidup. Maka Bapak dan Ibu, jika ingin tetap dicintai di usia senja, mulailah dari percakapan kecil yang jujur dan hangat. Karena bagi wanita, komunikasi bukan sekadar kata-kata, melainkan bukti bahwa hatinya masih ditemani. Dan dari kebiasaan sederhana inilah, kedekatan tumbuh kembali, tanpa perlu uang atau materi sebagai pengikat. Bapak dan Ibu, di usia senja ada satu kualitas pria yang seringkali lebih dirindukan wanita daripada apapun, yaitu ketenangan sikap. Bukan ketenangan yang dingin dan menjauh, tetapi ketenangan yang membuat suasana rumah terasa aman. Wanita di usia ini tidak lagi mencari gejolak emosi atau kejutan besar, melainkan kehadiran pria yang stabil, tidak mudah meledak, dan mampu membawa suasana damai dalam kebersamaan sehari-hari. Secara psikologis, wanita merasa dicintai ketika berada di dekat sosok yang emosinya bisa diandalkan. Di usia senja, tubuh dan pikiran lebih mudah lelah. Karena itu, drama, kemarahan kecil, atau nada bicara yang keras bisa terasa jauh lebih menyakitkan dibandingkan saat muda. Pria yang mampu mengelola emosinya dengan tenang memberi sinyal kuat bahwa ia adalah tempat bersandar, bukan sumber kecemasan. Ada kisah Pak Yusuf, 69 tahun, yang dulu dikenal mudah tersinggung. Hal-hal kecil sering memicu pertengkaran. Istrinya kerap memilih diam agar suasana tidak semakin panas. Setelah usia dan pengalaman mengajarinya banyak hal, Pak Yusuf mulai belajar menahan reaksi, menarik napas, dan memilih diam sejenak sebelum berbicara. Istrinya berkata, "Sekarang rumah terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena cara menyikapinya berubah. Jika ketenangan ini tidak hadir, dampaknya bisa terasa dalam jangka panjang." Wanita menjadi lebih waspada, takut bicara jujur, dan menahan perasaan. Rumah tangga tetap berjalan, tetapi tanpa kehangatan batin. Pria pun sering merasa tidak dipahami, padahal sesungguhnya yang dibutuhkan hanyalah perubahan kecil dalam cara merespons emosi. Sudut pandang bijak yang perlu dipegang adalah bahwa di usia senja, kekuatan pria tidak lagi diukur dari kerasnya suara atau tegasnya sikap, melainkan dari kemampuannya menenangkan keadaan.
Pria yang tenang memberi ruang bagi wanita untuk menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut. Dan dari rasa aman inilah, cinta tumbuh lebih dalam dan lebih tulus. Maka Bapak dan Ibu, ketenangan adalah bahasa cinta yang paling halus namun paling kuat di usia senja. Jika pembahasan ini terasa dekat dengan kehidupan Anda, luangkan waktu sejenak untuk merenung atau berbagi pengalaman. Dan bila channel ini membantu Anda memahami hubungan dengan lebih bijak, mengikuti dan mendukungnya adalah cara sederhana agar semakin banyak pasangan di usia senja menemukan kedamaian bersama. Bapak dan Ibu, di usia senja ada satu hal yang sering kali terasa sepele bagi pria tetapi justru sangat besar maknanya bagi wanita, yaitu sikap menghargai perasaan. Bukan hadiah mahal, bukan pujian berlebihan, melainkan kesediaan untuk mendengarkan tanpa memotong, memahami tanpa menghakimi, dan mengakui perasaan tanpa meremehkan. Di usia ini, wanita tidak lagi ingin dibetulkan, mereka hanya ingin dimengerti. Secara psikologis, ketika wanita merasa perasaannya disepelekan, muncul luka batin yang dalam. Kalimat seperti, "Ah, itu hal kecil, kamu terlalu sensitif," atau "Sudahlah, tidak usah dipikirkan" terdengar biasa bagi pria. Tetapi bagi wanita di usia senja, kalimat itu bisa terasa seperti penolakan terhadap dirinya. Bukan masalahnya yang ingin dibesarkan, melainkan perasaannya yang ingin diakui. Ada kisah Bu Ratna, 46 tahun, yang merasa hubungannya dengan suami menjadi hambar tanpa ia mengerti sebabnya. Setiap kali ia bercerita tentang kegelisahannya, tentang tubuh yang mulai melemah, tentang rasa takut menjadi beban, suaminya selalu menjawab singkat, "Sudah, jangan dipikirkan." Maksud sang suami sebenarnya baik, ingin menenangkan. Namun yang dirasakan Bu Ratna justru kesepian, karena ia merasa tidak benar-benar didengar. Jika sikap meremehkan perasaan ini terus berulang, dampaknya sangat panjang. Wanita akan berhenti bercerita, bukan karena tidak percaya, tetapi karena lelah. Ia memilih diam, menyimpan semuanya sendiri. Hubungan terlihat tenang di luar, namun di dalam mulai ada jarak emosional. Dan jarak inilah yang perlahan mengikis rasa dekat, meski tinggal di rumah yang sama. Sudut pandang bijak di usia senja adalah memahami bahwa mendengarkan bukan berarti setuju, dan mengakui perasaan bukan berarti kalah. Pria yang berkelas justru adalah pria yang mampu berkata, "Saya dengar, saya mengerti perasaanmu," meski belum tentu punya solusi. Kalimat sederhana itu memberi rasa dihargai yang jauh lebih berharga daripada nasihat panjang. Maka Bapak dan Ibu, jika ingin wanita merasa benar-benar dicintai di usia senja, jangan remehkan apa yang ia rasakan. Hargai ceritanya, peluk kegelisahannya, dan beri ruang bagi emosinya. Karena bagi wanita, dihargai perasaannya berarti dihargai keberadaannya. Dan jika pembahasan ini terasa menyentuh kehidupan Anda, simpanlah sebagai pengingat kecil bahwa cinta di usia senja tumbuh dari sikap-sikap sederhana yang dilakukan dengan tulus. Bapak dan Ibu, di usia senja ada satu kebutuhan wanita yang sering tidak disadari oleh pria, yaitu kehadiran yang utuh. Bukan sekadar ada secara fisik di rumah, tetapi hadir dengan hati dan perhatian. Duduk bersama tanpa sibuk dengan pikiran sendiri, mendengar tanpa terburu-buru, dan menemani tanpa merasa itu sebagai kewajiban. Di usia ini, wanita tidak lagi mencari keramaian, mereka mencari rasa ditemani. Secara psikologis, wanita di usia 60 plus sangat peka terhadap ketidakhadiran emosional. Pria bisa merasa sudah hadir karena pulang ke rumah setiap hari, tetapi jika pikiran selalu sibuk, wajah sering datar, dan respons hanya seperlunya, wanita merasakannya sebagai jarak. Kehadiran yang kosong lebih menyakitkan daripada jarak fisik, karena ia memberi harapan palsu namun tanpa kehangatan. Ada kisah Pak Hasan, 69 tahun, yang mengaku tidak pernah pergi jauh dari istrinya. Namun suatu hari istrinya berkata lirih, "Kamu ada, tapi rasanya seperti tidak bersama." Kalimat itu mengguncangnya. Ia baru sadar, selama ini ia duduk di ruang yang sama, tetapi jarang menatap, jarang bertanya dengan sungguh-sungguh, dan jarang benar-benar mendengarkan. Ia hadir sebagai tubuh, bukan sebagai pasangan. Jika kehadiran yang utuh ini terus hilang, dampaknya perlahan tapi pasti. Wanita akan merasa sendiri meski berdua. Ia tidak menuntut, tidak memarahi, hanya menarik diri. Hubungan menjadi sunyi, bukan karena tidak ada cinta, tetapi karena tidak ada rasa ditemani. Dan kesepian seperti ini jauh lebih berat dirasakan di usia senja ketika tenaga melemah dan kebutuhan emosional justru semakin besar.
Pandangan bijak di usia tua adalah memahami bahwa kehadiran adalah bentuk cinta paling dewasa. Tidak perlu banyak bicara, tidak harus selalu memberi solusi. Cukup hadir sepenuhnya saat bersama, menyimak cerita kecil, menemani minum teh tanpa tergesa, atau duduk berdampingan sambil diam dengan rasa nyaman. Hal-hal sederhana inilah yang membuat wanita merasa aman dan berharga. Maka bapak dan ibu, jika ingin wanita merasa dicintai tanpa syarat di usia senja, berikanlah kehadiran yang utuh. Hadir dengan mata yang menatap, telinga yang mendengar, dan hati yang terbuka. Karena bagi wanita, kehadiran seperti inilah yang menenangkan jiwa lebih dalam daripada uang atau hadiah apapun. Dan jika segmen ini terasa dekat dengan kehidupan Anda, luangkan waktu sejenak untuk merenungkannya bersama. Karena cinta yang utuh selalu dimulai dari kesediaan untuk benar-benar hadir. Bapak dan Ibu, di usia senja ada satu hal yang diam-diam sangat dirindukan wanita dari seorang pria, yaitu rasa aman secara emosional. Bukan keamanan fisik, bukan jaminan materi, melainkan perasaan tenang saat berada di dekatnya. Wanita ingin merasa tidak perlu waspada, tidak perlu menahan perasaan, dan tidak perlu takut disalahkan hanya karena menjadi dirinya sendiri. Secara psikologis, rasa aman emosional muncul ketika seorang pria mampu mengelola dirinya. Pria yang tidak mudah meledak, tidak suka merendahkan, dan tidak menjadikan amarah sebagai alat kendali. Di usia muda, sikap dominan kadang disalahartikan sebagai ketegasan, namun di usia senja, dominasi justru melelahkan. Wanita tidak lagi mencari sosok yang menekan, tetapi sosok yang menenangkan. Ada kisah Pak Dharma, 71 tahun, yang dulu dikenal sangat keras dalam berbicara. Setiap hal kecil bisa memicu nada tinggi. Ia merasa itu bentuk kewibawaan, namun seiring bertambah usia, istrinya semakin pendiam. Bukan karena patuh, tetapi karena lelah. Suatu hari istrinya berkata pelan, "Saya capek merasa salah terus." Kalimat itu membuat Pak Dharma terdiam. Ia baru sadar, selama ini istrinya hidup tanpa rasa aman untuk berbicara. Jika rasa aman emosional ini tidak ada, dampaknya tidak selalu terlihat langsung. Wanita tetap menjalankan peran, tetap mengurus rumah, tetap tersenyum. Namun di dalam, ia menarik diri. Ia tidak lagi berbagi cerita, tidak lagi meminta pendapat, dan tidak lagi berharap dipahami. Hubungan berjalan, tapi kehangatan perlahan hilang. Yang tersisa hanya kebiasaan, bukan kedekatan. Sudut pandang bijak di usia senja adalah memahami bahwa ketenangan adalah bentuk kekuatan tertinggi. Pria yang mampu menahan emosi, memilih kata dengan lembut, dan bersikap stabil justru lebih berwibawa. Wanita merasa aman karena tahu, apapun yang ia rasakan tidak akan dibalas dengan kemarahan atau penghakiman. Dari rasa aman inilah cinta tumbuh lebih dalam dan tahan lama. Maka bapak dan ibu, jika ingin wanita benar-benar mencintai dan menghormati Anda di usia senja, jadilah pria yang menenangkan, bukan menekan. Jadilah tempat pulang bagi perasaannya, bukan sumber ketakutannya. Karena bagi wanita, pria yang tenang adalah pria yang membuat hidup terasa lebih ringan. Dan jika segmen ini menyentuh hati Anda, ingatlah bahwa rasa aman emosional adalah hadiah paling berharga yang bisa diberikan di usia senja. Hadiah yang tidak bisa dibeli, tetapi sangat dirasakan. Bapak dan Ibu, di usia senja ada satu kebutuhan batin wanita yang sering tidak diucapkan, tetapi sangat ingin dirasakan, yaitu pengakuan dan apresiasi. Bukan pujian berlebihan, bukan sanjungan kosong, melainkan pengakuan tulus bahwa dirinya berarti, usahanya terlihat, dan kehadirannya dihargai. Di usia ini, wanita tidak lagi mengejar pengakuan dari dunia, tetapi sangat berharap pengakuan dari orang terdekat. Secara psikologis, kebutuhan akan apresiasi justru menguat di usia 60 tahun ke atas. Ketika peran mulai berubah, anak-anak mandiri, tubuh tidak sekuat dulu, wanita mulai mempertanyakan nilai dirinya. Jika di masa muda ia dihargai karena tenaga dan pengorbanan, di usia senja ia ingin dihargai karena keberadaannya. Sayangnya, banyak pria justru lebih sering mengoreksi daripada mengapresiasi, seolah nasihat lebih penting daripada pengakuan. Ada kisah Bu Sari, 68 tahun, yang setiap hari tetap menyiapkan rumah dengan rapi meski tubuhnya sering lelah. Namun suaminya lebih sering berkata, "Kenapa begini?" daripada "terima kasih." Suatu hari Bu Sari berkata lirih, "Aku capek merasa selalu kurang." Kalimat itu bukan tentang pekerjaan rumah, tetapi tentang hatinya yang merasa tidak pernah cukup di mata orang yang paling dekat dengannya. Jika wanita jarang mendapatkan apresiasi, dampaknya tidak selalu berupa konflik. Justru yang muncul adalah keringnya emosi.
Wanita tetap melakukan kewajibannya, tetapi tanpa semangat. Ia berhenti berharap dihargai dan memilih diam. Dalam jangka panjang, ini bisa menurunkan rasa percaya diri, memicu kesedihan yang tak terucap, bahkan membuat wanita merasa tidak lagi dicintai, meski secara fisik masih bersama. Pandangan bijak di usia senja adalah menyadari bahwa mengapresiasi tidak membuat pria kehilangan wibawa. Justru sebaliknya, pria yang mampu menghargai pasangannya terlihat lebih dewasa dan berkelas. Ucapan sederhana seperti, "Terima kasih sudah menemani saya selama ini," atau "Saya menghargai semua yang kamu lakukan," memiliki kekuatan besar untuk menguatkan hati wanita yang mulai rapuh oleh usia. Maka bapak dan ibu, jika ingin wanita merasa dicintai sepenuhnya di usia senja, berhentilah terlalu sering mengoreksi dan mulailah lebih sering mengapresiasi. Akui perannya, hargai keberadaannya, dan jangan anggap pengorbanannya sebagai hal yang sudah seharusnya. Karena bagi wanita, pengakuan yang tulus adalah bukti cinta yang paling menenangkan. Dan jika segmen ini terasa dekat dengan kehidupan Anda, simpanlah satu kalimat apresiasi hari ini. Karena kata sederhana yang tulus bisa menghangatkan hati untuk waktu yang sangat lama. Bapak dan Ibu, di usia senja ada satu kebutuhan batin wanita yang sering luput dari perhatian, yaitu rasa dibutuhkan dan dilibatkan. Bukan sekadar ditemani secara fisik, tetapi benar-benar dianggap penting dalam pengambilan keputusan, dalam percakapan, dan dalam perjalanan hidup sehari-hari. Wanita ingin merasa, saya masih berarti, pendapat saya masih dihargai. Secara psikologis, ketika usia bertambah dan peran mulai berkurang, wanita sangat sensitif terhadap tanda-tanda tidak dibutuhkan. Ketika keputusan diambil sepihak, ketika pendapatnya tidak diminta, atau ketika ia hanya diberitahu tanpa diajak berdiskusi, muncul perasaan tersisih. Bukan karena ia ingin menguasai, tetapi karena ia ingin tetap merasa menjadi bagian, bukan penonton dalam hidupnya sendiri. Ada kisah Bu Aminah 70 tahun, yang merasa hatinya semakin kosong meski suaminya selalu ada di rumah. Setiap keputusan dari urusan keuangan hingga rencana keluarga selalu ditentukan sendiri oleh sang suami. Saya seperti tamu di rumah sendiri, katanya pelan. Padahal ia tidak menuntut banyak, hanya ingin ditanya pendapatnya, hanya ingin dilibatkan agar merasa masih berguna. Jika rasa dibutuhkan ini hilang, dampaknya sangat dalam. Wanita bisa kehilangan kepercayaan diri, merasa tidak lagi penting, bahkan mempertanyakan makna hidupnya. Ia mungkin tidak mengeluh, tidak memprotes, tetapi di dalam hatinya tumbuh perasaan tersisih. Dalam jangka panjang, ini bisa memicu kesedihan berkepanjangan dan jarak emosional yang sulit dipulihkan. Sudut pandang bijak di usia senja adalah menyadari bahwa melibatkan wanita bukan berarti melemahkan peran pria. Justru pria yang bijak adalah pria yang mengajak pasangannya berdiskusi, meminta pandangan, dan menghargai pemikirannya. Bertanya, "Menurutmu bagaimana?" Atau, "Aku ingin dengar pendapatmu," adalah bentuk penghormatan yang sangat bermakna di usia ini. Maka bapak dan ibu, jika ingin wanita merasa dicintai sepenuh hati di usia senja, libatkanlah dia dalam hidup Anda. Jangan hanya menemaninya, tapi ajak dia berjalan bersama. Karena bagi wanita, rasa dibutuhkan adalah bukti bahwa cintanya masih hidup dan perannya masih berarti. Dan jika segmen ini menyentuh hati Anda, ingatlah bahwa melibatkan adalah cara halus untuk berkata, "Kamu masih sangat penting bagiku." Bapak dan Ibu, setelah kita berjalan bersama dari awal hingga titik ini, satu hal menjadi semakin jelas. Di usia senja, yang diinginkan wanita bukanlah kemewahan, bukan pula janji-janji besar. Yang mereka rindukan adalah rasa dihargai, ditemani, dan diakui sebagai pribadi yang utuh. Di usia ketika tenaga mulai berkurang dan dunia terasa melambat, kebutuhan hati justru menjadi lebih jujur dan sederhana. Kita telah membahas bagaimana wanita di usia senja ingin perasaannya dihargai, bukan diremehkan. Ia ingin didengarkan tanpa dipotong, dipahami tanpa dihakimi. Kita juga melihat betapa pentingnya kehadiran yang utuh, hadir dengan hati, bukan sekadar tubuh. Lalu rasa aman emosional, ketenangan sikap, apresiasi yang tulus, serta dilibatkan dalam hidup, semuanya bukan hal besar, tetapi sangat menentukan kualitas cinta di usia senja. Cerita-cerita yang kita dengar hari ini bukan kisah orang lain semata. Banyak di antaranya adalah potongan kehidupan yang mungkin bapak dan ibu alami sendiri. Ada yang merasa tidak didengar, ada yang lelah karena tidak dihargai, ada pula yang diam-diam merasa tersisih. Namun kabar baiknya, semua ini bukan untuk disesali, melainkan untuk disadari.
Karena selama masih ada kesadaran, selalu ada ruang untuk memperbaiki dan menumbuhkan kembali kehangatan. Dampak dari sikap-sikap kecil ini sangat panjang. Wanita yang merasa dihargai akan lebih tenang, lebih hangat, dan lebih tulus mencintai. Hubungan menjadi lebih damai, rumah terasa lebih ringan, dan usia senja dijalani dengan rasa syukur, bukan kekecewaan. Pria pun akan merasakan ketenangan yang sama, karena cinta yang tumbuh dari saling memahami selalu memberi kekuatan, bukan beban. Sudut pandang bijak yang bisa kita pegang adalah ini. Cinta di usia senja tidak lagi tentang membuktikan, tetapi tentang menemani. Tidak tentang menang atau benar, tetapi tentang hadir dan peduli. Pria yang dicintai wanita di usia senja bukan yang paling kaya, melainkan yang paling menenangkan. Yang mau mendengar, menghargai, dan berjalan berdampingan dengan rendah hati. Dan sebelum kita berpisah di video ini, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu dengan cara yang hangat. Jika pembahasan ini terasa dekat dengan kehidupan Anda, dan Anda ingin terus mendapatkan renungan-renungan bijak untuk menjalani usia senja dengan tenang dan bermakna, silakan ikut bersama kami di channel ini. Dengan berlangganan, Anda bukan hanya mendukung channel, tetapi juga memberi diri Anda ruang untuk terus belajar, merenung, dan menumbuhkan kebijaksanaan di setiap fase hidup. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga setiap langkah di usia senja selalu dipenuhi ketenangan, penghargaan, dan cinta yang tulus.